Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam rahayu. Bertemu lagi dengan Pak Rahmat dalam pelajaran sejarah peminatan. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai organisasi pergerakan nasional yang ada di Indonesia. Organisasi pergerakan nasional itu dibedakan menjadi tiga, yaitu adanya organisasi awal pergerakan, organisasi keagamaan, dan organisasi kepemudaan. Nah, kita akan membahas organisasi ini yang ada di peta konsep pada hari ini. Yang pertama ada organisasi awal pergerakan. Yang pertama ada Budi Utomo. Nah, ini adalah Budi Utomo. Di sini Budi Utomo didirikan pada 20 Mei tahun 1908, berdiri sebuah organisasi nasional pertama di Indonesia yang bernama Budi Utomo. Nah, tokoh organisasi ini antara lain ada Sutomo, Gunawan Mangunsasmito, Cipto Mangunkusumo, Aryo Tirto Kusumo, dan Dr. Wahidin Sudirohusodo yang merupakan mahasiswa-mahasiswa sekolah Dr. Pribumi Distopiana. Pada gambar di layar ada gambar dari penggagas Budi Utomo, yaitu Dr. Wahidin Sudirohusodo, dan pemimpin Budi Utomo itu ada Dr. Sutomo. Nah, ini merupakan tokoh penting di dalam organisasi Budi Utomo. Selanjutnya yang kedua ada Sarekat Islam. Nah, di sini Sarekat Islam itu merupakan sebenarnya itu pengembangan dari organisasi Sarekat Dagang Islam atau SDI yang didirikan pada akhir tahun 1911 di kota Solo oleh Haji Saman Hudi. Nah, kemudian diganti namanya menjadi Sarekat Islam SI itu sejak tahun 1912. Nah, sama seperti Budi Utomo, Sarekat Islam itu merupakan organisasi moderat yang memiliki dasar organisasi adalah persatuan bangsa dengan Islam sebagai tali atau simbol persatuan. Sedangkan tujuannya adalah kemajuan perdagangan, kemajuan hidup, kerohanian, dan menggalang persatuan di antara umat Islam. Nah, keanggotaannya terbuka untuk setiap lapisan masyarakat yang beragama Islam. Tokoh-tokoh SI yang terkenal ada Haji Saman Hudi. Nah, ini Haji Saman Hudi. Yang kedua ada Cokroami Noto. Terus yang ketiga ada Kiai Haji Agus Salim. Selanjutnya yang ketiga adalah Indische Partij, yang dimana organisasi ini didirikan di Bandung pada tahun 1912. Para pendirinya itu dikenal sebagai sebutan tiga serangkai. Ini tiga serangkai ya. Ada Daus Dekker, ada Ki Hajar Dewantoro, ada Cipto Mangunkusumo. Nah, organisasi ini bersifat radikal, yaitu perjuangan yang amat keras, menuntut perubahan dengan cara melakukan non-kooperasi atau tidak bekerja sama terhadap pemerintah kolonial. Nah, tujuan organisasi ini adalah mencapai kemerdekaan Indonesia dari pemerintahan kolonial Belanda. Indische Partij terdiri atas dasar nasionalisme yang menampung semua suku bangsa di Hindia Belanda dengan tujuan akhir mencapai kemerdekaan. Nah, di sini itu pada tanggal 4 Mei 1913 Indische Partij dinyatakan sebagai partai terlarang karena terbitnya sebuah artikel yang menyindir pemerintah
Belanda. Jadi Belanda itu tidak terima ya, makanya dianggap Indische-Partij merupakan partai terlarang atau organisasi terlarang. Dan akhirnya dibubarkan. Walaupun sudah bubar, ketiga tokoh ini yang tergabung dalam 3 serangkai itu tetap berjuang. Doesdekker tetap di jalur politik, Ki Hajar Dewantoro terjun dalam bidang politik, sedangkan Dr. Cipto Mangunkusumo meneruskan perjuangannya yang radikal walaupun dalam beberapa waktu harus berjuang di dalam penjara. Ini ada ketiga tokohnya ya. Nah, selanjutnya ada organisasi keagamaan. Yang pertama ada organisasi Muhammadiyah. Nah, Muhammadiyah didirikan di Yogyakarta itu pada tanggal 18 November 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Berbeda dengan Sarekat Islam, organisasi ini tidak berhaluan politik sama sekali. Kegiatan Muhammadiyah bersifat sosial keagamaan. Nah, organisasi ini bersifat moderat yang mempunyai tujuan untuk mengembalikan ajaran Islam sesuai dengan sunnah Rasul, memberantas kebiasaan yang tidak sesuai dengan ajaran agama yang benar, dan memajukan ilmu agama Islam di kalangan para anggotanya. Nah, guna mewujudkan tujuan tersebut, Muhammadiyah mendirikan lembaga pendidikan, lembaga sosial, mendirikan masjid, dan mengusahakan penerbitan atau buku-buku tentang Muhammadiyah. Awalnya Muhammadiyah berkembang sangat lambat karena diabaikan oleh pejabat dan masyarakat. Namun, karena mendapat badan hukum melalui surat ketetapan dari Gubernur Jenderal Belanda, Muhammadiyah menjadi organisasi resmi dan semakin banyak yang bergabung dalam organisasi ini. Yang kedua ada Nahdlatul Ulama. Nah, yang berdiri pada tanggal 31 Januari tahun 1926 di Surabaya. Nah, sebagai pendiri organisasi ini adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan sejumlah ulama lainnya. Nah, ini adalah foto beliau. Nah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sama seperti Muhammadiyah, organisasi ini bersifat moderat dengan berpegang teguh pada Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan bertujuan yang terkait dengan masalah sosial, ekonomi, dan pendidikan. Nah, di sini tuh pada dasarnya NU itu tidak berurusan dengan politik. NU termasuk organisasi yang giat mengubah tradisi berkhutbahnya dari bahasa Arab menjadi bahasa daerah. Yang ketiga ada Majelis Islam ala Indonesia atau MIAI. Nah, MIAI merupakan gabungan dari organisasi politik dan beberapa organisasi massa yang bersifat moderat terhadap Belanda. Nah, kegiatan MIAI itu menyelenggarakan badan amal dan peringatan hari keagamaan. Jadi hanya berfokus dalam kegiatan amal dan peringatan hari-hari besar keagamaan. Ini adalah merupakan kegiatan MIAI atau Majelis Islam ala Indonesia. Pada masa imperialisme Jepang, organisasi ini mendapat kelonggaran menjalankan aktivitasnya, sementara aktivitas organisasi lain hilang. Nah, jadi pada zaman Jepang ini cuma satu organisasi ini, MIAI, yang boleh ada karena ya mereka tidak ada urusan politik sama sekali, hanya menyelenggarakan badan amal dan tidak dianggap merugikan pemerintahan Jepang. Karena kurangnya memuaskan pemerintah Jepang, akhirnya organisasi ini dibubarkan pada Oktober tahun 1943 dan diganti dengan Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau MASYUMI. Kemudian ada organisasi pemuda.
atau organisasi kepemudaan. Apa saja kita akan lihat. Yang pertama ada Trikoro Darmo atau Jong Java. Nah, Trikoro Darmo itu berarti 3 tujuan mulia. Tri itu 3. Koro itu perkoro, Darmo itu suatu dharma atau kebenaran. Nah, yang kemudian nantinya akan berganti nama menjadi Jong Java pada tahun 1918. Nah, yang di sini merupakan perkumpulan yang anggotanya itu khusus untuk orang Jawa. Nah, 3 tujuan mulia yang mendasari didirikannya organisasi ini antara lain yaitu mengadakan hubungan antara pelajar pribumi yang belajar di sekolah-sekolah tinggi dan menengah dan juga kursus-kursus pendidikan lanjut dan fak, membangkitkan dan meningkatkan minat terhadap kesenian dan bahasa nasional. Itu merupakan tujuannya. Yang kedua ada Jong Sumatera Bun. Nah, di sini merupakan suatu organisasi kedaerahan yang didirikan oleh pemuda-pemuda Sumatera yang berada di Jakarta pada tanggal 9 Desember tahun 1917. Bertujuan menanamkan kepedulian terhadap kebudayaan sendiri dan memperkokoh hubungan murid sekolah menengah dari Sumatera. Jadi ini merupakan organisasi kedaerahan mahasiswa-mahasiswi Sumatera ya. Nah, organisasi tersebut muncul sebagai wujud adanya kesadaran di kalangan pelajar-pelajar di Jakarta yang berasal dari Sumatera akan pentingnya organisasi dan adanya rangsangan yang timbul setelah terbentuknya Jong Java. Nah, ini ternyata Jong Java tadi itu menginspirasi terbentuknya Jong Sumatera Bun. Nah, yang ketiga, organisasi kepemudaan itu ada Sarekat Ambon dan Molucus Politik Verbon, dan yang keempat ada Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Nah, kita akan bahas tentang Sarekat Ambon. Nah, organisasi terbentuk pada tahun 1920 yang bertujuan untuk melindungi kepentingan orang-orang Ambon. Nah, namanya saja Ambon, ya melindungi kepentingan orang Ambon ya. Organisasi ini bersifat radikal, ingin berparlemen dan meminta pemerintahan sendiri. Wow, cukup berani ya. Dan salut. Yang keempat ada Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Nah, pada tahun 1925 terbentuk sebuah organisasi bernama Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia oleh mahasiswa Jakarta dan Bandung. Nah, adapun tujuannya adalah kemerdekaan tanah air Indonesia Raya. Nah, organisasi ini itu bersifat anti-imperialisme. Tokohnya ada Abdullah Sigit, ada Sugondo, ada Suwiryo, ada Muhammad Yamin, ada A. Kagani, ada Tamsil, ada Sunarko, dan Amir Syarifuddin. Nah, selanjutnya ada Kongres Pemuda pertama. Nah, pada Kongres Pemuda pertama itu pada bulan Mei tahun 1926 untuk pertama kalinya beberapa organisasi pemuda berhasil dikumpulkan dalam sebuah kongres. Nah, kongres ini itu dihadiri itu oleh Jong Java, Jong Sumatera, Jong Ambon, Jong Minahasa, Jong Batak, Jong Isla Minatenbon, dan Perkumpulan Pemuda Teosofi. Nah, walaupun tidak berhasil membuat fusi atau peleburan, mereka telah bersepakat tentang paham persatuan. Nah, walaupun mereka itu tidak bisa difusi atau disatukan, tapi mereka sudah sepakat ada paham persatuan. Selanjutnya ada Kongres Pemuda kedua. Nah, Kongres Pemuda kedua itu terjadi pada
tanggal 28 Oktober tahun 1928. Nah, ini penting nih karena di sini itu ada kesepakatan mengenai ikrar satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa yang dikenal dengan Sumpah Pemuda. Jadi itu seluruh organisasi pemuda itu dapat disatukan menjadi suatu kekuatan nasional pada tanggal ini. Ini merupakan suatu momentum. Ini kan ada gambarnya nih. Di gambar ada tanah air Indonesia, ada bangsa Indonesia, ada bahasa Indonesia. Selanjutnya ada organisasi wanita. Yang pertama ada Putri Mardika. Nah, Putri Mardika adalah organisasi keputrian tertua yang merupakan bagian dari Budi Utomo. Organisasi ini dibentuk pada tahun 1912. Nah, adapun tujuannya itu memberikan bantuan, bimbingan, dan penerangan kepada wanita-wanita pribumi dalam menuntut pelajaran agar bisa menyatakan pendapat di muka umum. Nah, ini tujuannya sangat mulia sekali ya, Putri Mardika. Selanjutnya ada Kartini Pons. Nah, didirikan oleh Nyi van de Venter. Salah satu usahanya ialah mendirikan sekolah-sekolah, misalnya Sekolah Kartini di Jakarta, Bogor, Semarang, Madiun, Cirebon, Pekalongan, Surabaya, dan di Rembang. Yang ketiga ada keutamaan istri, itu organisasi wanita yang ketiga ada keutamaan istri. Nah, keutamaan istri yang sekarang menjadi Sekolah Dewi Sartika didirikan oleh Raden Dewi Sartika. Jadi ini didirikan oleh Raden Dewi Sartika. Tepatnya itu pada tanggal 16 Januari 1904 dengan nama Sekolah Istri. Nah, pengajar sekolah ini adalah Dewi Sartika sendiri dibantu saudara nisannya atau Nyi Purwo dan Nyi Owit. Sebelum mendirikan sekolah, Raden Dewi memang sudah senang mengajar meski tanpa dinaungi oleh lembaga resmi berlabel sekolah. Nah, sekitar tahun 1902, Dewi Sartika mulai mengajarkan keterampilan-keterampilan seperti merendra, memasak, menjahit, juga membaca dan menulis kepada saudara-saudaranya. Kegiatan ini itu ternyata tercium oleh pemerintah Hindia Belanda, namun ternyata kegiatan ini justru didukung oleh C. Den Hammer, Inspektur Pengajaran Hindia Belanda. Saat itu dengan menyarankan Raden Dewi menemui Raden Ajeng Martonegoro yang saat itu menjadi Bupati Bandung untuk mendukung pendirian sekolah wanita bagi pribumi. Nah, ini merupakan analisis. Munculnya golongan terpelajar akibat adanya politik etis menyebabkan timbulnya kesadaran baru untuk membebaskan rakyat Indonesia dari belenggu penjajahan. Dengan adanya kesadaran tersebut, golongan terpelajar mendirikan organisasi-organisasi pergerakan kebangsaan. Organisasi-organisasi tersebut mencerminkan kuatnya identitas-identitas kesukuan yang kemudian berkembang menjadi organisasi berhaluan nasionalis. Organisasi-organisasi tersebut didirikan agar menumbuhkan kesadaran berbangsa dan semangat nasionalisme di kalangan rakyat Indonesia dalam berjuang untuk mencapai kemerdekaan. Organisasi itu diperlukan untuk wadah perjuangan politik, sosial budaya, ekonomi, dan pendidikan. Nah, sekian pembelajaran kita pada ini mengenai pergerakan nasional. Nah, terima kasih kepada anak-anak yang sudah menyimak video pembelajaran dari Bapak. Jangan lupa untuk tetap belajar dan menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.